Membayangkan peristiwa hari-hari terakhir dunia menjadi sangat terbantu setelah mempelajari bukan hanya kisah, tetapi juga sikap dari Ruth, Esther, Abraham, Nuh, dan juga para pemazmur. Berulang kali Yesus berkata, "Jangan takut, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, Petrus, dan juga orang-orang Kristen di abad pertama mengimani dan mengamini perkataan Yesus tersebut? Jika Anda rindu untuk memiliki keberanian dan juga ketenangan pikiran, walaupun menghadapi saat-saat yang paling sulit, mari kita mencari jawabannya melalui pelajaran ke-12 kuartal 2 tahun 2025 dengan judul Para Pendahulu. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. 2 pelajaran lagi, kita akan mengakhiri kuartal kedua tahun 2025. Dan tidak terasa, kita akan memasuki pertengahan tahun 2025. Mungkin anak Anda, cucu, ataupun saudara baru saja menamatkan jenjang sekolah ataupun perkuliahannya, ataupun Anda dikelilingi oleh kehadiran para cucu anak yang sedang menikmati waktu liburan. Untuk semuanya ini, saya ingin mengucapkan selamat untuk pencapaiannya dan puji Tuhan sudah dipimpin dan diberkati sampai saat ini. Apapun itu, kami senang untuk kembali lagi tetap mengingatkan dan juga menghadirkan pembelajaran firman Tuhan. Semoga ini yang akan menemani liburan ataupun keseharian Anda di akhir pekan untuk menunggu diskusi di gereja masing-masing. Jadi inilah beberapa salam dan juga harapan dari saudara-saudara kita yang menonton. Dan ada nama-nama baru yang muncul di kolom komen. Bukan hanya ada, tapi banyak. Seperti Serly Saerang, Pendeta Muda Michael Manawan di Jemaat Turen, Malang, Sylvester Simbaku, Maureen Ratulangi, Nersi Mudi, Jenny Kalumata di Manado, Neng Nike maksud saya, Rosie Akak, Yetri Moni, Noob Gaming, ini channel gaming tetapi juga mengikuti Sekolah Sabat, puji Tuhan, dan juga Didi Langen. Untuk komen-komen, saya memiliki beberapa persamaan yang menyatakan bahwa mereka selalu mengikuti program ini. Seperti dari Mok Luwing di Sarawak yang mengatakan, saya senantiasa mengikuti program ini. Puji Tuhan, sudah mendapatkan saudara dari Sarawak sebagai salah satu pemirsa kita. Resti Simbolon mengatakan, saya selalu mengikuti diskusi Sekolah Sabat ini setiap minggu. Puji Tuhan, senang sekali untuk membacanya. Bahkan dari Jayapura ada Sinche Heipon yang mengatakan, sudah sering kami ikuti lewat YouTube ini, tetapi baru kali ini mengisi kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Sinche yang sudah menyempatkan diri mengirim salam dan saya rasa akan lebih istimewa lagi karena sudah dibaca salam tersebut. Puji Tuhan. Berikutnya ada beberapa komen yang mengatakan, Damaris Lintang. Terima kasih untuk uraian pelajaran Sekolah Sabat yang indah ini. Sangat diberkati. Sukses selalu dan Tuhan memberkati. Salam hangat dari negeri kincir angin, dari Belanda. Shalom saudara, semoga nuansa Indonesia dan juga diskusi ini boleh menghangatkan hati sambil hidup di negara Belanda. Berikutnya dari Kevin Belaong, Jemaat Purwokerto mengatakan, terima kasih atas pelajaran Sekolah Sabat yang sangat indah. Merasa sangat terberkati dengan ringkasnya pelajaran Sekolah Sabat yang sangat mudah untuk dipahami walaupun pelajaran nubuatan ini sulit dimengerti. Oleh karena itulah kita ada pelajaran selama kuartal ini, cara-cara mempelajari nubuatan supaya kita tahu bagaimana membuat hal yang sulit menjadi lebih mudah dimengerti. Dari Dalima Gabil mengatakan, puji Tuhan untuk pelayanannya. Yana Bisai di Jemaat Eleazar, Kota Raja, Jayapura, Papua mengatakan, saya senang dengan diskusi Sekolah Sabat, sangat menolong saya. Saya juga senang untuk membacakannya, selalu tersenyum jika membaca salam-salam dari saudara sekalian. Om Wilson mengatakan, terima kasih diskusi yang luar biasa dengan bahasa yang sederhana,
mudah dimengerti oleh kaum yang awam seperti saya, sehingga banyak manfaat rohaninya yang saya dapatkan. Diaminkan juga oleh Akoh Gira dari Malaysia yang mengatakan, saya dari Malaysia, saya suka dengan siaran ini. Terima kasih Tuhan. Jarang sekali ada yang mengatakan terima kasih Tuhan, biasanya terima kasih kepada pelajaran Sekolah Sabat, ini patut juga kita contoh. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Bobby Silalahi mengatakan, luar biasa, semoga semakin jaya, Tuhan memberkati. Beberapa komen terakhir dari Arnold Worang mengatakan, terpujilah nama Tuhan untuk program yang membawa berkat Tuhan ini. Saya amini dan saya percaya ini bukan untuk karena kehebatan kami, tapi untuk menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan yang mempelajari firman-Nya. Dua komen terakhir datang dari Maranatha Ministry dan juga Sindu 8 Channel. Saya mengamati ada beberapa channel rohani juga yang menyaksikan dan juga mempromosikan ini. Jadi ajakan mereka bagi kita adalah, mari bagikan materi ini kepada grup-grup media sosial di jemaat kita masing-masing. Dan juga terima kasih pelajaran Sekolah Sabat yang membantu kita memahami dengan lebih rinci. Untuk menggemakan apa yang dikatakan tadi, jadi saya juga mau menghimbau untuk like video ini, mensubscribe ke channel YouTube dari Gereja Advent Indonesia Barat. Juga untuk supaya tidak terlewatkan, nyalakan lonceng untuk notifikasi dan bagikan kepada sanak saudara dan juga kerabat Anda supaya tetap ingat untuk mempelajari Sekolah Sabat di masa liburan kita. Kami juga menyediakan layanan doa dan belajar firman Tuhan lebih lanjut melalui nomor berikut. Hubungi kami dan mari kita jalin hubungan yang lebih bermakna. Sesaat lagi kita akan mengikuti diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita sapa dua narasumber yang telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat. Pendeta Jimmy Havelar, Direktur Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Whitson Ferdinand sebagai Gembala Jemaat Bethesda Penca. Selamat datang Bapak Pendeta sekalian. Selamat jumpa para pemirsa. Terima kasih telah hadir di pelajaran yang ke-12 dengan judul Para Pendahulu. Pendeta-pendeta di sini sudah lumayan senior, tapi saya yakin ada sosok yang dikagumi dan dilihat contohnya. Itulah yang mau saya tahu sebagai perbincangan pendahuluan kita. Saya mulai dari Pendeta Whitson sendiri, ada yang dikagumi pendeta dari senior di atas? Ya, saya mengagumi seorang pendeta, Pendeta Niman Sinaga. Ya, jadi kenapa saya kagum? Dia orang yang berprinsip dan dia selalu lurus, jadi dia akan selalu menegakkan yang benar. Seperti itu. Itu yang pendeta kagumi dari dia. Yeah. Kalau tidak salah Pendeta Niman Sinaga di Jakarta Conference? Betul, sebagai penata layanan. Penata layanan. Oke, terima kasih. Pendeta Havelar sendiri, sudah senior ini, sudah bersiap pensiun tahun ini. Boleh diceritakan pendapat pendeta? Karena saya sudah senior, maka yang saya kagumi adalah pendeta senior juga. Yang sudah almarhum malah sekarang. Siapa beliau? Yaitu Pendeta Subana. Bahasa Sumarna. Beliau adalah pendeta yang sangat-sangat luar biasa. Dia punya dedikasi, dia punya cara penyampaian firman Tuhan begitu bagus dan sistematis. Saya bahkan sempat pada waktu saya pendeta muda sempat meniru caranya berbicara, gaya orang Sunda berbicara. Saya tiru cara-cara persis sampai buah warna bilang, kok kamu ikut-ikut pendeta Sumarna cara ngomongnya? Ya nggak tahu karena saya kagum sama dia. Tapi ya itulah namanya manusia, ada batasnya. So, itulah sosok para pendahulu dari para pendeta yang di sini. Mungkin itu akan memicu pemirsa untuk kembali mengenang gitu ya. Waktu saya masih kecil, saya juga suka sama tante atau om ini begitu ya. Dan itulah yang menjadi motivasi iman kita setia sampai sekarang. Puji Tuhan ya untuk para pendahulu kita. Saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran yang ke-12. Terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya minta kesediaan Pendeta Whitson untuk membuka diskusi kita dalam doa. Baik, kita tunduk dalam doa dan juga kepada semua pemirsa boleh untuk kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami puji, muliakan, dan sembah, terima kasih ya Tuhan atas waktu yang indah ini, di mana kami yang Tuhan akan boleh mempelajari sebahagian dari firman-Mu melalui pelajaran diskusi Sekolah Sabat. Kami yakin percaya ya Tuhan, segala sesuatu yang kami pelajari ini akan boleh membawa kepujian bagi nama Tuhan, dan semua pemirsa juga ya Tuhan boleh mendapatkan berkat yang limpah dari sorga.
Bapa, kami yakin percaya Tuhan mendengar seluruh doa kami, karena kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih sekali Pendeta. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Jadi sebelum kita masuk kepada pelajaran, mari kita cerahkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang masih mengganjal di hati pemirsa. Saya bawakan satu pertanyaan dari Lifta Tarigan kepada Pendeta Whitson Ferdinand. Pertanyaannya mengenai Boas dan juga Ruth. Mengamati betapa dekatnya saudara ini sampai-sampai ketika yang satu susah dibantu, begitu ya. Lalu ibu atau saudari Lifta Tarigan melihat kepada dirinya sendiri. Beliau mengatakan bahwa jangankan kerabat jauh, kerabat dekat saja kadang terasa jauh waktu kita dalam kesusahan. Dan juga terkadang bukan dukungan materi sebenarnya yang dicari, tetapi menanyakan kabar saja itu sudah cukup bagi beliau. Jadi bagaimana kita menyikapi jika ada saudara yang seperti ini? Itu pertanyaan dari beliau. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Lifta Tarigan, ya, salah satu pemirsa kami. Jadi memang kalau kita perhatikan ya dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, begitulah bagaimana cara pandang dunia. Tapi bukan berarti kita harus ikut cara dunia, ya. Oleh karena Rasul Paulus sendiri katakan untuk boleh kita mendahului dalam memberi hormat. Nah, di sini kalaupun kita melihat bagaimana saudara kita ataupun orang-orang lain seperti itu perangainya ataupun cara bersikap, ya bukan berarti kita jadi mengikut seperti itu. Justru kita harus boleh menjadi terang dan kita apa? Ya kalau kita melihat bagaimana tangan kita, ya kita yang salam duluan, ya. Tidak ada ruginya juga. Oleh karena apa? Pada waktu kita sampaikan hormat, sampaikan salam, itu menjadi kebahagiaan untuk kita dan itu juga akan boleh menjadi satu hal yang dimana mereka akan belajar. Oh ternyata harusnya seperti ini. Untuk boleh kita sampaikan. Jadi kita bisa apa? Bisa kuat, ya, seperti itu. Ya, saya jadi ingat pelajaran pekan lalu juga mengajarkan tidak terlepas dari situasi, karena situasi berubah. Kadang kita sulit, kadang kita melimpah gitu ya. Tapi yang kita pelajari selama beberapa pekan terakhir ini adalah sikap ataupun prinsip. Harus begini gitu ya, mau orang itu baik kepada kita atau tidak, lagi susah ataupun lagi senang. Kalau menanyakan kabar, itu sudah merupakan kebiasaan yang patut kita contoh seperti itu ya. Terima kasih sekali Pendeta Whitson Ferdinand untuk tanggapan dan juga motivasinya bagi kita sekalian. Berikutnya, Pendeta Havelar, ada satu pertanyaan dari Saudara Daang. Beliau menanyakan, kalau umat Tuhan yang kita baca dalam Perjanjian Lama telah bersundal, ini beberapa pelajaran yang lalu sebenarnya, bagaimana dengan orang Kristen zaman ini? Kalau tidak berhari Sabat, apakah boleh dikatakan itu bersundal juga? Nah, oke. Saya mau sampaikan bahwa kita mesti tahu istilah bersundal itu apa. Bersundal itu adalah menyembah berhala, berjauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Nah, sama. Apapun itu kalau kita lakukan tidak bersama dengan itu sama dengan kata sundal. Kalau kita lihat di dalam Hosea pasal 3 ayat 1, itu ada di situ berhala-berhala, banyak berhala-berhala kita. Termasuk cinta uang, olahraga yang berlebihan, itu bisa jadi berhala. Nah kalau itu jadi berhala, kata bersundal sama dengan berhala. Jadi hari Sabat, kalau kita tidak sucikan itu, yang benar-benar kita perlu ini tanda petik. Itu kita perlu hati-hati karena itu bisa saja digolongkan dengan kata bersundal. Baik, terima kasih. Singkat, padat, dan jelas. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi Saudara Daang. Kami masih menunggu pendapat ataupun pertanyaan jika sambil mendengarkan diskusi ini ada sesuatu pemikiran yang teringat di dalam pikiran, boleh langsung dituliskan di dalam komen supaya itu bisa saya bacakan dan juga sampaikan kepada narasumber berikutnya. Baik, kita akan masuk ke pelajaran kita. Sekali lagi, judul pelajaran kita adalah Para Pendahulu. Tidak cukup melihat cerita Ruth, Esther, tidak cukup juga melihat cerita Abraham dan juga Nuh. Kita suka untuk melihat kisah-kisah lain yang menjadikan bayangan bahwa kehidupan di peristiwa akhir nanti itu seperti apa, supaya kita dikuatkan, begitu ya. Saya akan masuk ke pelajaran hari Minggu. Saya minta Pendeta Whitson Ferdinand nanti akan jelaskan. Di sini kita melihat ada kisah Sadrak, Mesak, Abednego, tapi sebenarnya awal dari kisah, mengapa ada kisah mereka menyembah patung, itu karena Raja Nebukadnezar terlebih dahulu diberi mimpi, dan mimpi itu ditafsirkan oleh Daniel. Jadi boleh sekali lagi Pendeta Whitson Ferdinand mengulas begitu ya,
apa yang dimimpikan, apa arti nubuatan tersebut dalam Daniel pasal yang kedua. Silakan pendeta. Oke, baik. Jadi memang dalam Daniel pasal yang kedua, ini mimpi ini sebenarnya adalah satu sejarah. Sejarah yang sangat penting. Kenapa sejarah yang sangat penting? Oleh karena ini menjadi satu sejarah yang menunjukkan bagaimana Tuhan itu dari bahagian ke bahagian kebahagiaannya itu selalu menyertai umat-umatnya. Ya, dan di bagian yang pertama di mana Babilonia sendiri itu adalah terbuat dari emas. Lalu Media Persia adalah dada dan lengan dari perak, dan Yunani yaitu bagian dari perutnya itu adalah dari perunggu, ya, dan di Roma di mana itu adalah bagian dari kaki dengan besi, lalu terpecahlah itu menjadi 10 bagian kerajaan. Nah, di sini kalau kita perhatikan kenapa Tuhan harus sampai buat bahagian-bahagiannya seperti itu. Tujuannya adalah pada waktu kita coba perhatikan bahagian-bahagiannya seperti itu, sebenarnya kita sudah di mana sih? Nah, mana yang lebih dekat posisinya? Apakah posisi pada waktu Daniel menuliskan akan kitab ini atau posisi dari kita? Nah, pada waktu kita coba lihat, ternyata posisi kita itu yang paling dekat justru dengan sejarah histori itu. Lalu kalau kita sudah paling dekat, seharusnya kita yang paling siap untuk menyiapkan diri kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, jadi dengan segala sesuatu yang ada ini, maka kita akan coba perhatikan bahwa ada sebuah batu, katanya itu, terguling, ya, tanpa perbuatan tangan manusia. Dan pada waktu batu itu terguling, kena kepada bahagian dari patung tersebut, ya, akhirnya patung itu runtuh. Kalau kita melihat sebenarnya kalau dari materialnya itu kan hanya batu, ya. Kalau kita perhatikan yang lain-lain ini kan bahan logam, ya, kan luar biasa kekuatannya, nilainya. Ya. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana batu itu, ya, betul-betul luar biasa kekuatannya dan luar biasa powernya. Ternyata itu adalah Allah, yang dimana Allah itu adalah Raja di atas segala raja. Seperti itu. Amin. Terima kasih sekali pendeta, dalam waktu kurang lebih 2 menit sudah bisa disingkatkan apa yang menjadi arti dari nubuatan di dalam Daniel 2. Melanjuti apa yang pendeta Whitson sudah katakan tadi, pendeta Haflar, kalau sejarah sudah membuktikan silih bergantinya kerajaan itu sesuai dengan firman Allah yang diberikan mimpi kepada Nebukadnezar. Lalu kita sedang menunggu batu yang terakhir akan menghancurkan semuanya. Seberapa yakin pendeta ini akan terjadi? Dan bagi umat Tuhan yang mempelajari nubuatan, kenapa kita harus percaya bahwa pasti akhirnya seperti ini? Oke, saya coba lihat dulu dari Daniel pasal 2 ya. Daniel pasal 2 itu adalah nubuatan yang sangat berkuasa dalam seluruh kitab suci. Dan itu ditulis 500 tahun sebelum Kristus. Nah, Daniel coba menulis itu dari zamannya, mulai dari tadi katakan pendeta Wilson, mulai dari Babel, Media Persia, Yunani, Romawi, sampai terpecah menjadi 10 kerajaan. Nah, kalau kita melihat, Daniel 2 ini berisi nubuatan sejak zaman dahulu. Sejak zaman kuno dan sampai akhir zaman. Dan Daniel 2 adalah melalui pendekatan secara historis. Jadi awal, mulai dari Babel, kemudian naik kepada Media Persia, naik sampai ke Yunani, sampai ke Roma dan seterusnya. Nah, inilah dia punya apa istilahnya? Dia punya historicalnya. Dan semua ada bagian-bagian. Dan setiap bagian patung itu ada lambang kerajaan yang silih berganti. Lambang kerajaan silih berganti. Nah, kalau kita sudah lihat tadi kepalanya bagaimana. Nah, Daniel menubuatkan ada 10 kerajaan Eropa tidak akan pernah bersatu. Kita sudah lihat kan? Nah, historicalnya itu 10 jari kaki. Tidak akan pernah bersatu meskipun kerajaan-kerajaan tersebut mencoba menyatukan diri dengan kawin-mawin dari Jerman dan dari mana kawin. Tidak bisa disatukan. Nah, ikatan darah sekalipun, saya mau katakan, ikatan darah sekalipun tidak cukup untuk tidak cukup untuk menyatukan mereka, tapi itu menjauhkan mereka satu dengan lain. Tidak cukup untuk menjauhkan mereka dari perang. Terus terjadi perang, terjadi perselisihan. Jadi perang dunia pertama terjadi, dan ini mereka coba memisahkan diri tapi tidak bisa. Nah, dari musuh mereka yang benci, mereka buka menjadi namanya rumah Windsor. Itu yang terjadi untuk itu. Nah, saya ingin sampaikan satu bagian lagi adalah semua bagian tubuh dari patung tersebut sudah
digenapi. Tadi Evi tanya itu ya, sudah digenapi. Hanya tinggal apa? Satu episode lagi, yaitu apa? Batu yang jatuh dari langit menimpa apa? Kaki tanpa perbuatan tangan manusia. Jadi jari-jarinya. Nah, batu itu melambangkan apa tadi? Kerajaan Kristus. Oke. Apa yang dunia lihat tidak mungkin gitu ya. Ini kan saudara-saudara semua nih, kerajaan-kerajaan yang di Eropa begitu ya. Tapi seperti yang nubuatan katakan, itulah yang terjadi. Tidak mungkin bersatu lagi. Dan satu hal yang saya suka dari pelajaran hari Minggu, kalau saudara-saudara mau baca di pertanyaan paling bawah, dikatakan Daniel 2 merupakan bukti bahwa Tuhan tidak hanya mengetahui masa depan atau tidak hanya memberitahu apa yang terjadi di masa depan, tetapi pada akhirnya Dia juga yang bertanggung jawab atas hal itu. Karena terakhir pemain utamanya yang akan menghentikan semuanya, terutama konsekuensi dosa dan juga penghargaan bagi umat-umat yang setia kepadanya. Itulah yang boleh direnungkan dan juga mungkin didiskusikan di UKSS masing-masing, apa maknanya fakta tadi di dalam keimanan kita. Kita lanjutkan ke pelajaran hari Senin, Pendeta Whitson. Kita melihat bahwa selain belajar nubuatan di Daniel 2, ada satu hal juga yang mencuat, yaitu sikap dari 3 laki-laki Ibrani ini. Waktu raja katakan, saya nggak mau tahu nubuatan itu, saya buatlah patung dari atas sampai bawah emas, begitu ya, biar saya merintah selama-lamanya. Disuruh untuk membungkuk, mereka tidak membungkuk. Apalagi yang bisa kita pelajari dari sikap mereka, Pendeta? Oke, baik. Terima kasih. Jadi, apa yang dituliskan di Daniel 3 ayat 14 ya, di sini bagaimana ini adalah kata-kata dari Raja Nebukadnezar. Dikatakan tidak memuji dewaku. Saya ambil hanya penggalannya saja ya. Tidak memuji dewaku dan tidak menyembah patung emas. Nah, di sini apa yang kita coba perhatikan, bagaimana Raja Nebukadnezar, dia pada waktu itu sudah terobsesi dirinya. Kenapa terobsesi? Oleh karena dia merasa bahwa kalau hanya bahagian dia itu kepala, yang itu adalah bahagian di mana kerajaannya, sudahlah, saya buat aja semua dari emas. Supaya terus dia lama ya, memimpinnya. Luar biasa juga dia punya ide-ide seperti itu ya. Ya. Tapi sebenarnya ini adalah satu hal yang tidak bersyukur sebenarnya. Bisa dibayangkan bagaimana seseorang yang dimana kalau dia kurang bersyukur, maka akan dibuat segala cara untuk boleh mewujudkan akan keinginannya. Nah, padahal firman Tuhan katakan dalam Mazmur 9 ayat yang pertama, aku hendak bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi seharusnya kita itu yang kita tinggikan adalah Tuhan. Dan kita menyadari siapa kita sebenarnya. Kita ini hanyalah seorang yang dimana menyembah kepada Tuhan karena dia adalah yang harus disembah. Nah, disinilah kita perhatikan bagaimana Nebukadnezar pada waktu itu, oleh karena dia kurang bersyukurnya, ya itulah yang terjadi kepadanya. Iya, malah Raja Daud mengatakan, apalah aku ini Tuhan, begitu ya, menjadi biji matamu. Padahal kalau boleh dilihat dia juga orang penting. Tapi kita pelajari di beberapa pelajaran lalu mengenai pemazmur, begitu ya. Setinggi-tingginya orang melihat kepada dia, dia tidak melihat apa-apa kalau dibandingkan kepada Tuhan. Dan itulah salah satu hal, ada isu kecongkakan secara rohani. Bagaimana bahayanya Nebukadnezar bisa disamakan dengan Lucifer kalau dalam hal ini. Sama-sama ambisius, sama-sama ingin menduduki posisi Tuhan, akhirnya menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita begitu juga? Walaupun di luar terlihat kalem begitu ya, mungkin di dalam hati ada hal-hal yang orang tidak ketahui. Makanya unik untuk melihat syukur-syukur ujung-ujungnya Nebukadnezar bertobat. Betul begitu Pendeta Haflar? Tapi Lucifer tidak bertobat dan kita tahu apa nubuatan Tuhan tentang akhir hidupnya nanti. Akhirnya saya rasa ujung-ujungnya ini kembali kepada pilihan kita. Begitu bukan Pendeta Haflar? Walaupun kecenderungannya sama. Dan bukankah itu juga yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dikasih pilihan mau sembah raja atau tidak? Kira-kira apa yang ada di pikiran mereka ya, pertimbangan-pertimbangan yang kita juga lakukan ketika kita mau mengambil keputusan? Oke, mereka harus tahu bahwa Tuhan adalah pencipta. Mereka harus tahu bahwa penebus manusia adalah Tuhan. Hanya Dia sendiri yang harus disembah. Jadi pada waktu dia didesak untuk menyembah, dia berpikir, karena dia sudah ambil keputusan. Kalau kita pelajari selanjutnya, apa peristiwa yang terjadi
pada waktu itu dia bisa atasi karena dia sudah punya latar belakang kerohanian yang tinggi. Nah, seperti tanda penjelasan saya katakan bahwa Nebukadnezar ingin kerajaannya itu berdiri selama-lamanya. Dia buatlah itu patung dari apa? Emas seluruhnya. Ini menjadi ciri manusia yang egois. Tadi Afi sudah sebutkannya. Begitu mudah membutakan manusia. Sehingga manusia tidak melihat kebenaran tentang bagaimana tentang pertentangan besar yang terjadi. Nah, saya sangat senang kalau kita melihat patung yang seluruh dari emas itu ada beberapa hal. Yang pertama, itu membuat pembangkangan terhadap pekabaran Allah. Allah katakan kau hanya dari kepala. Dia tidak mendengar. Itu pembangkangan. Yang kedua, Babel tidak pernah jatuh, tapi Nebukadnezar akan selalu menjadi raja. Dia buatlah itu. Tidak ada Babel jatuh. Saya tetap jadi apa? Raja. Yang ketiga, siapapun yang berani menantang dia akan apa? Terima hukuman apa? Hukuman mati. Nah, ini yang menjadi tantangan besar bagi mereka. Nah, di dalam beberapa hal, karakter Nebukadnezar ini menyerupai Lucifer tadi Ivy katakan. Apa kira-kira? Pentingkan diri, ambisius, cukup sombong dan sebagainya. Kita harus pikirkan betapa mudahnya ketiga orang itu keluar dari jebakan itu. Kenapa? Karena mereka punya background. Saya mau setia sama siapa? Tuhan. Saya hanya menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi. Sadrak, Mesak, Abednego menolak untuk menyembah patung. Mendirikan, tetapi dia datang kepada Tuhan. Mereka menolak untuk berkompromi atau merasionalisasikan keadaan mereka dengan berpura-pura apa? Tunduk. Pura-pura itu bahaya benar. Ya, apalagi bilang mau ikat sepatu, tunduk aja. Nah, itu aja. Ya. Berarti mengingatkan saya di Daniel 1 juga, Daniel mengatakan dia sudah membuat ketetapan di dalam hatinya, gitu ya. Mau makanan apapun yang disediakan atau ada metode-metode yang lebih canggih kesannya gitu ya pada teknologi zaman itu, dia sudah memiliki ketetapan untuk tidak mendukakan hati Tuhan. Seperti itu. Kita akan kembali lagi, ini menarik sekali. Tadi sudah disinggung mengenai kepura-puraan, begitu ya, rasionalisasi, karena itu juga yang mungkin sempat terlintas di pikiran kita sebelum membuat keputusan. Tapi kita akan lanjutkan sesaat lagi. Adakah Yesus lindung aku bila aku berduka, bila ku susah berat bebanku dan jalanku sangat payah. Ya, ku tahu Yesus lindung, Ia rasa susahku. Bila ku letih dan murung, aku tahu Yesus lindung aku. Adakah Yesus lindung aku bila takut menyengat saat gelap malam mengepung aku? Adakah Yesus mendekat? Ya, ku tahu Yesus
Terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan pertanyaan yang tadi sebelumnya dijawab oleh Pendeta Havelar mengenai rasionalisasi. Karena saya mau bacakan paragraf yang paling bawah. Tidak bisakah mereka, dalam hal ini Sadrak, Mesak, dan Abednego, memalsukannya, membungkuk, pura-pura mengikat tali sepatu, begitu ya, sambil berdoa, tapi tetap berdoa kepada Allah Pencipta kok, bukan berdoa kepada patung tersebut. Apakah benar-benar istilahnya layak dihukum mati kalau seperti itu? Aku rasa mungkin orang berpikir Allah kan maha kasih lah, dia tahu hati kita gitu kan ya, walaupun luarnya membungkuk tapi kan dalamnya masih sama Tuhan. Kira-kira untuk pendapat seperti ini apa yang pendeta mau tanggapi? Kita harus perhatikan juga dari situasi yang ada ini. Pada waktu kita sudah mulai berkompromi, sebenarnya kan itu berkompromi di sana. Ya, kita pegang yang ini, lalu kita pegang juga yang ini. Nah, padahal seharusnya kita hanya pegang salah satu kan? Nah, seperti itu. Karena Dua-dua dipegang. dua-dua dipegang kan? Nah, padahal kalau kita betul-betul setia sama Tuhan, seharusnya satu yang dipegang, hanya Tuhan yang dipegang. Nah, makanya firman Tuhan juga katakan, ya, bagaimana kita juga untuk boleh setia kepada Tuhan dan mau untuk takut akan Tuhan, ya. Kenapa? Oleh karena dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23, ya, saya bacakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, pada waktu kita berhadapan dengan manusia, seringkali kita bisa buat segala sesuatu yang namanya kepura-puraan, lalu kita buat seakan-akan kita hormat sama dia dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk Tuhan, Tuhan itu tahu loh hati kita. Ya, maka karena Tuhan tahu hati kita, pada waktu kita buat pura-pura seperti itu, Tuhan akan lihat dari atas, dari sorga. Wah, ini pura-pura ini. Nah, jadi memang kita harus betul-betul lurus, ya, tidak menyimpang. Ya. Jadi jangan ada seperti ada sesuatu yang berpura-pura di sana. Ya, walaupun mungkin sudahlah. Ini kan cuman ini ada apa? Saya punya tali sepatu ini seperti kasut saya ini seperti sudah longgar lalu dia buat-buat seperti itu. Oh, tidak bisa seperti itu. Tuhan tahu bagaimana hati kita. Jadi perbuatlah yang terbaik dan tulus untuk Tuhan. Seperti itu. Saya mungkin bisa tambahkan. Pendeta. 1-2 menit saja. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa penyembahan tidak selalu berarti membungkuk. Kalau orang sudah membungkuk, oh ini sementara menyembah. Enggak. Sekali lagi, tidak selalu membungkuk dan mempersembahkan ukupan juga tidak selalu membungkuk meskipun bisa. Ya. Nah, saya mau bacakan satu ayat seperti Pak Pendeta Wilson katakan. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersamaku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersamaku, ia mencerai-beraikan. Jadi kalau tidak bersama dengan Tuhan maupun apa, itu sama dengan sudah apa? Melawan Tuhan. Tidak ada istilah pura-pura ini pasti. Yeah. Ada alasan dan sebagainya. Nah, Tuhan katakan siapa tidak bersama aku, dia melawan apa? Aku. Ya, Itu tambahan. Betul, Pendeta. Untuk orang lain kita bisa berpura-pura gitu ya, karena manusia tidak bisa melihat yang aslinya begitu ya, tapi untuk Tuhan tidak ada yang bisa kita tutupi. Tadi sebenarnya kita sudah membahas pertanyaan di bawah hari Senin mengenai kompromi dan juga Lukas 16 ayat 10, bagaimana setia dalam perkara kecil itu memang menjadi modal dalam kesetiaan kita di perkara yang besar. Malah saya jadi mempertanyakan, mungkin selama ini kita tidak memiliki pengalaman ajaib seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego karena kita masih pegang dua hal ini Pendeta ya. Kalau kita pegang satu, aku rasa pengalaman seperti tadi itu sudah menjadi makanan hari-hari begitu ya. Jadi kalau kita rindu untuk mendapatkan pengalaman seperti itu, siapakah yang kita pegang? Berarti itu pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke pelajaran hari Selasa. Ini masih berkenaan dengan yang kita bahas tadi. Kita lihat Nebukadnezar mengeluarkan sebuah perintah yang kalau tidak diikuti ada hukuman matinya. Tapi kita lihat dari cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bisa terhindar dari hukuman mati ini karena dalam tanda kutip ini masih perintah manusia. Zaman sekarang kan bisa bayar gitu Pendeta ya, atau kita bisa lakukan hal lain supaya tidak mendapatkan konsekuensi tersebut. Tapi di dalam Wahyu 13 ayat 15, Tuhan menceritakan ada perintah yang kalau dilanggar ini benar-benar hukuman mati. Nah, saya mau bertanya kepada Pendeta Whitson, kalau hukum dari Allah apakah bisa dielakkan? Dan Wahyu 13 itu tentang apa Pendeta? Boleh tolong jelaskan?
Ya, jadi di sini memang satu pernyataan yang diberikan bagaimana ada satu kuasa yang diberikan untuk boleh kalau mau dibilang itu adalah membunuh ya, untuk mengambil nyawa. Nah, kita perhatikan ini adalah satu kuasa yang nantinya kita harus berhadapan dengan ini. Ya, dan pada waktu kita berhadapan dengan ini semua, nah disinilah seringkali ada orang yang merasa khawatir ya. Wah, ini nyawa saya terancam dan lain sebagainya. Itu ya biasa itu. Memang itulah kita punya rasa yang ada dari diri kita. Nah, hanya yang menjadi satu perhitungan dalam hidup kita adalah apakah kita tidak siap untuk mati bagi Tuhan. Ya, oleh karena pada waktu di dunia ini sekalipun juga, pada waktu kita mempertahankan kebenaran, itu kita harus siap mati bagi Tuhan. Ya, mungkin kita pernah berhadapan dengan satu situasi yang mencekam, ya, yang dimana nyawa kita terancam. Tapi lihatlah bagaimana situasi-situasi yang terjadi itu, ya. Apakah kita juga pernah diberikan kesempatan untuk melewati itu semua? Dan pada waktu kita diberikan kesempatan, ya puji Tuhan. Nah, hanya mungkin yang sering sekali yang jadi pertanyaan, ya bagaimana kalau betul-betul saya akhirnya memang mati oleh karena hal tersebut. Nah, gitu kan pendeta ya. Nah, jadi ini semua sebenarnya karunia nubuat ya. Tidak semua orang mati martir. Jadi bukan berarti semuanya, wah nanti kalau situasi seperti itu ya sudahlah kita sudah pasti mati. Tidak juga. Ya, ada bahagiannya masing-masing yang memang dia adalah karunianya di situ untuk mati martir. Ya, dan di sini bagaimana dikatakan juga dalam firman Tuhan ya, dalam Filipi 1 ayat 21 menyebutkan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, jadi kalaupun kita mati di dalam Tuhan itu menjadi apa? Keuntungan ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kalaupun kita mati di dalam Tuhan itu jauh lebih baik oleh karena kita mempertahankan kebenaran. Tapi kalau kita tidak pertahankan kebenaran dan juga kita menyayangkan nyawa kita, sangat disayangkan sekali. Kesetiaan kita hanya sampai di situ rupanya. Seperti itu. Ya, kita nanti mau mati seperti apa tidak ada yang tahu begitu ya. Tapi manfaat dari mempelajari ini semua supaya siap untuk memegang kebenaran apapun resikonya, itu yang kita tumbuh dan kembangkan dari sekarang. Pertanyaan berikutnya sangat berkenaan. Karena mengenai mati dan hidup, kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego semuanya hidup dengan cara yang ajaib begitu ya waktu diuji. Tapi orang-orang Kristen di abad pertama, Pendeta Haflar, itu ada yang mati, ada yang hidup. Murid Tuhan pun, Yakobus mati dipenggal. Tapi Petrus di cerita yang mau kita lihat ini sedang berada di penjara, menghitung hari gitu kalau kata lagu. Iya. Tapi maksudnya dia nggak tahu mau mati sekarang kah atau di penjaranya lama kah begitu ya. Tapi sikap yang menarik adalah waktu dia di penjara, dia bisa tidur nyenyak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Bagaimana caranya tenang gitu dalam pikiran? Kita aja hidup belum mau dihukum mati aja udah ada yang sulit tidur gitu ya. Apalagi nanti kalau diperhadapkan dengan hal yang seperti itu. Apa yang bisa kita pelajari dari Petrus? Oke, kita coba dari awal ya. Jadi hidup itu dikatakan tidak mudah bagi orang Kristen pada zaman abad pertama. Nah, orang Kristen dibenci oleh orang sebangsanya sendiri. Mereka dibenci dan juga oleh kerajaan Romawi mereka membenci orang Kristen. Nah, kekristenan pada waktu itu mengancam eksistensi keberadaan agama Yahudi. Kita lihat situ dan agama Romawi. Nah, cara mereka mempertahankan agama adalah dengan menganiaya orang-orang Kristen. Nah, kita sudah lihat Yakobus dia apa? Dipenggal. Petrus di penjara akan dibunuh. Tapi dia tidur dengan tenang. Orang-orang sudah berdoa di depan. Orang-orang sudah berdoa supaya Petrus itu bisa selamat. Nah, Petrus dilepaskan oleh malaikat Tuhan. Nah, pertanyaan lagi, kok bisa tenang dia tidur? Kok bisa tenang dia tidur? Orang yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya sama Tuhan, dia tidak akan takut apapun. Iya. Makanya kita perlu tidur dengan tenang. Hamba Tuhan Nyonya White katakan begini. Dia katakan, kalau kita mau tidur, sebelum kita tidur, berdoa dulu, minta pengampunan. Kalau kita sudah minta ampun, apapun mau terjadi, kita tidur dengan tenang. Petrus, dia tidur tenang. Dia bangun. Petrus berdiri di depan orang banyak, kaget.
Petrus ada di sini. Dia tenang sekali. Jadi kenapa saya katakan berdoa sebelum tidur? Karena begini. Seringkali kalau dari ilmu kesehatan lebih dari 30% orang tidur lupa bernapas kalau bangun. Lupa bernapas. Jadi kita harus berdoa dulu supaya apapun yang terjadi pada waktu kita tidur, benar-benar kita sudah siap. Seperti Petrus, dia sudah siap. Mau apapun dia tidak takut. Dia sudah siap untuk itu. 30% pendeta ya? Lebih. Berarti salah satu dari kita bisa jadi itu sesuai data science. Terima kasih. Yang saya suka dari kehidupan Petrus juga, kalau kita perhatikan pertanyaan di Rabu bagian bawah, dikatakan dalam Yohanes 21 ayat 18-19, Yesus memanggil Petrus untuk ikuti aku. Padahal sebelum Yesus mengatakan hal itu, Yesus memberitahukan kepada Petrus, kamu ini nanti matinya akan seperti ini. Berarti saya mendapat inspirasi bahwa kita mengikuti Allah bukan saja sampai mati, tapi mengikuti Allah melebihi dari kematian tersebut. Karena kita percaya ada kehidupan di balik kematian. Dan Yesus itu menubuatkan kematian Petrus. Dia sampai katakan seperti itu. Jadi luar biasa. Luar biasa. Dan alasannya mengapa kita mengambil cerita Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Petrus, orang-orang Kristen di abad pertama, karena apa yang mereka hadapi dulu, itulah yang dinubuatkan akan kita hadapi di akhir zaman juga. Jadi pertanyaannya sekarang saya mengambil pertanyaan di hari Jumat nomor 2, Pendeta Whitson, ini saya kaitkan dengan pelajaran di hari Kamis. Dikatakan, salah satu fokus dari ujian kita adalah pada hari Sabat, penyembahan. Kan ini kembali diulang-ulang ya, penyembahan kepada hari Sabat. Tapi kalau kita lihat di keadaan sekitar, masih bisa kok bergereja hari Sabat dengan bebas. Jadi mungkin orang muda gitu ya, yang makin lama makin skeptis dan juga ragu-ragu akan nubuatan ini berpikir, kayaknya aman-aman aja beribadah hari Sabat. Kapan nih bakal jadi konfliknya begitu ya? Akhirnya mereka merasa kayaknya nubuatan ini nggak bener kali ya begitu ya. Apa yang mau pendeta tekankan di sini bahwa untuk mempersiapkan kita akan hal tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Oke, baik. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, di saat kita masih nyaman beribadah, ya kita merasa bahwa sepertinya nubuatan ini seperti tidak nyata, tidak real. Ya. Tapi sebenarnya kalau pernah kita berhadapan dengan situasi yang kita pernah di demo saat ibadah, ya mungkin kita akan rasa, oh ini rupanya maksud Tuhan itu. Nah, jadi memang Tuhan akan boleh tunjukkan kepada kita, ya bagaimana tunjukkan. Mungkin di tempat kita beribadah saat ini ataupun pemirsa beribadah saat ini itu masih nyaman, ya masih tidak ada gangguan dan lain sebagainya. Tapi coba kita buka wahana daripada media sosial kita, ya, yang dimana mungkin ada di tempat lain, ya mereka itu untuk ibadah juga sulit, ya bahkan sampai-sampai mereka itu untuk berhari Sabat ada gangguan dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat bahwa hal-hal ini sebenarnya sudah terjadi, tapi mungkin hanya di bagian-bagian tertentu, ya. Dan pada waktu kita berhadapan dengan hal-hal yang terjadi ini, sebenarnya kita harus menyadari bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabat yang dimana Tuhan sudah tekankan bahwa itu adalah hari di mana Yesus juga beribadah, ya dalam Lukas 4 ayat yang ke-16. Nah, jadi memang setan tidak akan pernah tinggal diam untuk boleh melihat siapa saja umat-umat Tuhan yang setia menguduskan hari Sabat. Jadi kita jangan terlena dengan udahlah kita tetap masih nyaman dengan beribadah dan lain sebagainya. Lihat, buka wahana kita lebih luas lagi. Tempat lain, kadang-kadang ada yang di mana mereka kadang-kadang, mau beribadah saja sulit, ya. Nggak ada tempat ibadah. Nggak ada tempat ibadah lagi. Pindah-pindah. Itu dia. Makanya penting juga untuk mengingat bahwa pergerakan kita sebagai Masei Advent hari ke-7 itu bukan cuma di Conference Jakarta misalnya, itu kecil gitu ya. Tapi kita ini global. Dan baik juga kita memantau dan juga melihat apa yang dikomunikasikan dari Gereja Advent ini gitu ya. Kita baca artikel, tapi jangan yang hoax juga gitu pendeta ya. Kita harus cermat dalam melihat kebenaran peristiwa-peristiwa yang terjadi zaman ini. Saya mau menekankan satu kalimat di pertanyaan nomor 2 hari Jumat itu, dikatakan, lihatlah seberapa cepat dunia dapat berubah. Jangan kita mendasarkan iman kita pada peristiwa terkini. Tetapi kita harus melandaskan kepercayaan kita pada apa yang firman Tuhan sudah nyatakan. Jadi kembali lagi ke Daniel 2 tadi, kalau rangkaian kerajaan itu sudah digenapi,
kita tinggal menunggu yang akhir, saya rasa persenannya sudah lebih dari 90% bahwa yang terakhir itu akan terjadi gitu ya. Jangan sampai kita salah karena seperti yang Pendeta Whitson katakan tadi, terlalu nyaman kehidupan saat ini. Terima kasih sekali. Terakhir kita akan melihat Pendeta Haflar, pertanyaan di hari Kamis bagian bawah, ini tentang rasional lagi. Banyak orang yang mengatakan kalau mati karena salah satu perintah Tuhan, bukannya itu mati konyol gitu ya. Karena ya udahlah, perintah Tuhan masih ada 9 dari 10, yang satu aja saya nggak usah, daripada saya mati konyol gitu ya. Apa pendapat pendeta untuk pendapat seperti itu? Tetap tidak ada mati konyol. Nggak ada mati konyol dalam Nggak Tuhan ada. ya? Itu pilihan. Itu pilihan. Kalau kita mau mati, kita punya pilihan. Alkitab katakan di Roma, hidup atau mati kita harus jadi milik siapa? Milik Tuhan. Baik hidup atau mati kita adalah milik siapa? Tuhan. Jadi bukan mati konyol. Harus memilih yang terbaik. Jadi saya mau hidup sama Tuhan. Ya itu pilihan. Jadi kalau kita lihat kitab Wahyu, dia menyampaikan 2 pilihan. Menyembah kepada pencipta atau binatang dan patungnya. Itu berhubungan dengan sahabat. Kita mau menyembah yang mana? Pilihan ada sama kita juga. Nah, begitu juga dengan kita. Jangan mati konyol. Tidak ada mati konyol. Tetap pilihan. Jadi kalau ada masalah tentang menyembah pencipta, tentang sahabat, tentang apa, datang sama Tuhan. Jangan mau mati konyol. Tidak ada itu. Karena mati konyol istilahnya apa? Tidak tahu apa-apa kan? Iya. Dia asal aja karena itu. Jadi tetap setia sama Tuhan. Ada tambahan terakhir mungkin Pendeta Wilson mengenai mati konyol ini? Ya, semuanya itu kan ada hasil di balik semua yang kita buat. Iya. Jadi kalau kita melihat bagaimana murid-murid Yesus, mereka itu mati dengan penginjilan yang berhasil. Betul. Ya, lihat bagaimana mereka itu mati tidak sia-sia. Ya, ada yang disalib terbalik, ada yang bahkan sampai digoreng, akhirnya dia masih hidup ya, dan tulis buku lagi kan. Nah, jadi luar biasa itu. Jadi memang kalau kita perhatikan, mereka itu semuanya berakhir dengan ada hasil. Jadi tidak ada yang sia-sia. Begitu juga dengan kematian kita. Sekiranya memang Tuhan sudah melihat bahwa kita adalah bahagian di sana untuk memiliki karunia yang dimana mati martir, maka kita pastinya ada yang kita perjuangkan di sana. Jadi tidak ada yang namanya mati konyol ya. Itu adalah menghasilkan sesuatu. Terima kasih sekali. Berarti kalau dilihat secara rasional, ya itu mati konyol gitu ya. Tapi dengan kacamata iman, sama sekali tidak konyol. Ada kekekalan dan efeknya kekekalan begitu ya, bukan hanya di dunia ini saja. Baik, terima kasih. Kita akan kembali para pemirsa untuk menyimpulkan dan juga mengambil aplikasinya untuk pekan ini. Harvest 2025 mengingatkan kita bahwa inilah saatnya untuk bertindak. Ada banyak orang yang siap untuk mendengarkan Injil dan kita dipanggil untuk berbagi. Setiap orang memiliki peran untuk dimainkan. Apakah Anda membagikan pesan kepada teman, berdoa untuk kampanye ini, atau berpartisipasi dalam acara-acara jangkauan keluar? Keterlibatan Anda sangatlah berarti. Misinya sederhana. Bersatulah, bagikan kabar baik, dan bantu bawa orang kepada Yesus Kristus. Harvest 2025 mendukung misi I Will Go dari gereja yang mendorong setiap orang Advent untuk membagikan Injil. Harvest 2025 adalah tentang menjadikan misi menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sambil kita bersiap-siap untuk panen raya pada tahun 2025, setiap fase membawa kita lebih dekat untuk memenuhi amanat Injil. Ini lebih dari sekedar kampanye. Ini adalah sebuah gerakan iman, pengharapan, dan tindakan. Bersama-sama kita dipanggil untuk membagikan kasih Yesus, menanam benih, dan merayakan panen. Roh Kudus
sedang memimpin kita dan waktunya sudah tiba. Marilah kita semua bersiap untuk panen raya. Apa yang ditunjukkan oleh kisah Sadrak, Mesak, Abednego, Petrus, orang-orang Kristen di abad pertama, dan bahkan Yesus. Ketika mereka dihadapi dengan situasi yang sulit, mereka tidak khawatir, mereka tidak takut, tetapi mereka ... Ini yang saya serahkan kepada para narasumber sekalian untuk menyimpulkan apa yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Karena kita tahu nubuatan ini pasti terjadi, tapi sikap itu kan pilihan, kembali lagi. Jadi ajakannya apa? Saya mulai dari Pendeta Whitson terlebih dahulu. Saya yakin bagaimana murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu memegang apa yang disampaikan oleh Yesus pada waktu sebelum Yesus naik ke surga. Ya, dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini jaminan sebenarnya. Kalau kita pegang jaminan ini, hidup ataupun mati, Aman. aman di tangan Tuhan. Saya juga suka ada satu pernyataan mengatakan, setiap perintah yang Tuhan sampaikan selalu ada janji yang Dia berikan, itu dia. begitu ya. Jadi bukan cuma bos Iya. suruh gitu ya, tapi nggak ada jaminannya. Tapi Yesus berbeda. Semoga itu yang kita pegang. Terima kasih sekali Pendeta. Boleh dilanjutkan. Jadi dari ayat itu untuk kita dalam Harvest 2025 ada ajakan khusus Pendeta bagi umat-umat Tuhan? Ya, jadi kami mengajak kita untuk boleh kita jangan takut untuk menginjil. Ya, kalau saat ini sudah ada program yang dimana satu keluarga, satu KPA, dan satu jiwa. Mari kita bergumul untuk ini semua. Kalaupun kita merasa, aduh, saya ini diolok-olok, ya jangan menyerah. Oleh karena apa? Semua murid-murid Yesus juga, mereka sudah lebih daripada apa yang Anda rasakan. Jadi semua pemirsa yang dikasihi Tuhan, tetap maju dalam Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Terima kasih sekali Pendeta sudah dikuatkan. Pendeta Haflar, kesimpulan dan juga ajakan. Saya ambil kesimpulan dari tokoh orang muda. Iya. Ayatnya dalam Daniel, kalau kita lihat ayat 16 dari Daniel yang kita sudah baca tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Di sana dikatakan begini, ayat 17-nya. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan menyembah kepada patung. Perapian sudah ada. Nah, artinya mereka tidak goyah. Mereka tidak ada kompromi. Tidak kompromi dalam hal ini. Ayat 18, mereka tidak goyah, tidak ada syarat. Seandainya pun tidak dilepaskan, Tuhan tidak melepaskan kami, kami tetap tidak akan sembah. Jadi tidak ada syarat. Tuhan mau lepaskan atau tidak ada syarat. Yang ketiga adalah tidak menyembah patung emas yang Tuhan kudirikan apapun terjadi. Artinya dia tidak gentar. Sudah ditantang dengan dapur api, tidak gentar. Yang keempat, dia tidak goyah. Tidak goyah, dia kata, tidak ada hal mudah yang kami memberi jawaban dalam hal ini. Dikasih second challenge. No. Tetap kami semua. Jadi ada 4 hal. Tidak ada kompromi, tidak ada syarat, tidak gentar, tidak goyah. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah ini yang paling penting bagi kita mungkin ya, untuk tetap teguh. Kenapa Kristus Yesus mau dibunuh sama orang-orang? Satu hal, karena dia menyembuhkan pada hari Sabat. Tetap setia di hari Sabat, apapun yang terjadi, jangan pernah mundur dengan hari Sabat. Seperti 3 orang muda tadi. Betul, itulah mentalitas Babel. Kalau dalam buku sekolah Sabat kita katakan, semoga itu yang menjadi mentalitas kita. Dan mungkin Harvest 2025, Pendeta, hari Sabat kita penuhi dengan kegiatan kesehatan? Hari Sabat kita lakukan saling menolong, penuhi dengan kegiatan kesehatan, dan Harvest 2025 akan jalan kalau kita saling merangkul, menguatkan satu dengan yang lain. Khususnya kita mendapatkan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Amin. Dengan tubuh yang sehat kita bisa melakukan Harvest 2025 ya. Baik pemirsa, saya undang Pendeta Haflar untuk mendoakan para pemirsa supaya tetap sehat dan semangat terus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih berkat Tuhan. Terima kasih kami mau belajar firman-Mu. Kami tahu Tuhan, belum sepenuhnya kami bisa menyampaikan kabar yang indah ini. Tapi kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh lebih mengerti. Terapkan dalam hidup kami. Berdoa untuk para pemirsa yang mendengarkan.
Biarlah mereka juga boleh mendapatkan manfaat yang luar biasa, sehingga mempersiapkan kami untuk menyampaikan kabar keselamatan, membuat kami hidup berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ampun dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Whitson Ferdinand Simangunsong dan juga Pendeta Jimmy Havelar untuk pelayanannya pekan kali ini. Dan pertama kali dalam sejarah diskusi pelajaran Sekolah Sabat, kami menghadirkan seorang gembala jemaat untuk berpartisipasi bersama dalam pembelajaran firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita doakan para pemimpin gereja kita yang akan berpergian untuk menghadiri rapat General Conference di St. Louis, Amerika Serikat. Kiranya pimpinan Tuhan menyertai mereka dan juga dalam perjalanan ataupun dalam mengikuti rapat, pertimbangan, dan juga keputusan yang akan berdampak bagi gereja Advent sedunia. Kita doakan agar Roh Kudus boleh memengaruhi pikiran dan juga hati mereka. Dan Anda akan melihat dalam beberapa pekan ke depan, terutama selama bulan Juli, akan ada para narasumber yang variatif, yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lihat di diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya itu boleh menambah antusiasme kita dan juga berkat dalam mempelajari firman Tuhan. Dan selagi masih fresh di pikiran, maka saya ajak Anda untuk memberikan tanggapan, apakah berupa pendapat, pertanyaan, maupun salam sederhana yang sangat menghangatkan hati ke dalam kolom komen. Dan bagikan video ini kepada jemaat, keluarga, maupun kenalan. Mari kita pastikan bahwa kerohanian mereka, kerohanian kita tidak kendor selama musim liburan ini. Ajak juga mereka untuk like dan juga mensubscribe kepada Gereja Advent Indonesia Barat di YouTube. Nomor kami yang berikut ini tersedia bagi Anda untuk mengutarakan perasaan maupun pertanyaan yang sulit diungkapkan, bahkan kepada keluarga, jemaat, ataupun teman-teman yang lain. Kami rindu dan kami berdoa agar keberadaan kami boleh memberikan makna dan juga dampak positif bagi saudara-saudara sekalian. Semuanya hanya karena karunia Tuhan saja. Mari kita simpulkan pelajaran selama kuartal 2 ini, pekan depan. Tema, pokok, dan prinsip utama dari peristiwa-peristiwa akhir zaman telah kita pelajari. Saatnya kita menemukan elemen-elemen yang relevan untuk hari-hari terakhir pada generasi kita. Salam sehat, sampai jumpa, Tuhan memberkati.